Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Masyarul muslimin, para mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini di bulan Rabiul Awal, masih dalam bulan kecintaan kita, mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana pada bulan ini seorang baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pribadi luhur, uswatun hasanah, dan juga pembawa risalah bagi kita semua dilahirkan, dan kita tentunya wajib bergembira terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah, menghadirkan Nabi dan Rasul terakhir di muka bumi ini. Dan alhamdulillah kita juga ditakdirkan Allah sebagai umatnya, yang tentu umat yang mempunyai peluang untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para mustami'in yang dirahmati Allah, ayat yang kami baca di pembukaan tadi, yaitu surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tentunya ini sejalan dengan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari. Para mustami'in yang dirahmati Allah, dari apa yang telah kami sampaikan di atas tadi, baik ayat Quran maupun hadis dari Kanjeng Nabi, tentunya ini anjuran kita, anjuran bagaimana kita diwajibkan untuk senantiasa mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW lebih dari keluarga kita. Karena apa? Tentunya tujuan akhir dari manusia ini nantinya di akhirat, yang amal kita tidak mampu untuk menjadi taruhan dalam kita menuju surganya Allah. Hanya rahmatnya Allah dan tentu syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Inilah harapan kita satu-satunya, syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita mencintai sesuatu, tentunya itu akan kita kenang dan kita sebut berkali-kali namanya. Ada satu kisah di mana dalam perang Uhud, ketika perang Uhud usai, ada salah seorang perempuan dari kaum Ansor mendengar isu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW gugur di medan perang. Perempuan ini pun keluar dari Madinah
untuk menyambut pasukan kaum muslimin yang tengah berjalan pulang dari medan pertempuran. Dan ternyata perempuan tersebut disambut dengan berita tewasnya ayah, anak, suami, dan saudara laki-lakinya di medan perang. Perempuan tersebut terus melewati pasukan kaum muslimin hingga barisan paling belakang. Perempuan tersebut tidak risau dengan kabar gugurnya keluarga-keluarga, baik ayahnya, putranya, suaminya, bahkan saudara laki-lakinya. Namun perempuan tersebut masih saja mencari sampai barisan paling belakang. Mencari siapa? Tentunya mencari Kanjeng Nabi. Para rombongan berkata kepadanya, ayahmu, suamimu, saudara laki-lakimu, dan anakmu semuanya gugur. Perempuan itu tidak mempedulikan berita itu. Ia terus bertanya, apa yang menimpa Rasulullah? Apa yang terjadi terhadap Rasulullah? Yang beliau khawatirkan, yang beliau risaukan, keadaan dan kabar dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan rombongannya pun berkata, beliau ada di hadapanmu. Ketika perempuan itu telah sampai di dekat Rasulullah SAW, ia pun memegang salah satu ujung dari pakaian Kanjeng Nabi seraya berkata, sungguh wahai Rasulullah, aku tidak peduli apapun yang terjadi selama engkau selamat dari mara bahaya. Hal ini disebutkan dalam kitab Hilyaul Auliya, Syifa Asy-Syafa, dan lain-lain. Para mustami'in yang dirahmati Allah, tentunya dari kisah penggal tadi kita bisa membandingkan apa yang sudah kita lakukan untuk mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mari kita mendawamkan lisan kita, diri kita untuk senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita boleh menganggap kita ini berharap menjadi umatnya, dan tentunya mudah-mudahan Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengakui kita sebagai umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatul utmanya di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan keluarga kita juga mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya semoga kita semua pada akhirnya nanti di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Kanjeng Nabi Muhammad, karena nabi-nabi lain tidak memberikan syafaat kecuali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW lantaran kita mencintai Kanjeng Nabi dengan tulus dan juga dengan benar-benar ikhlas untuk mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.